Saya pernah ikut training namanya Secrets of Millionaire Mind dari T. Harv Eker lah. Itu saya lihat bukunya, The Power of Now ya. Itu itu Eckhart Tolle ya, beda. Itu T. Harv Eker, itu namanya Secrets of Millionaire Mind. Itu training 3 hari penuh pagi sampai malam di Singapura. Saya ikut itu, saya rangkumkan, Mas. Saya rangkumkan dalam 4 sesi webinar. Nah, 4 sesi rekamannya ini bisa Anda dapat. Ini kalau Anda pengen hal-hal teknis terkait bagaimana jadi milioner, step by stepnya seperti apa, itu teknis sekali itu saya kasihkan pada Anda di luar yang 35 hari. Oke, kita lanjutkan lagi ngobrol dengan Mas Ahmad Faiz Zainuddin, teman-teman semua. Mas Faiz, kadang kita melihat tetangga sukses, sahabat kita sukses, itu disuruh seneng itu nggak mudah loh. Nah, nggak mudah loh itu, Mas. Nah, gimana Mas Faiz? Apa pentingnya dalam perkembangan jalan hidup kita ketika kemudian kita senantiasa bisa senang melihat tetangga, melihat saudara kita yang sukses itu? Karena jangan-jangan yang karena memang itu nggak gampang, kecuali ibu kita gitu ya, melihat anaknya sukses itu benar-benar seneng. Gimana Mas? Itu namanya sindrom SMS, Mas. Sindrom SMS. Susah melihat orang seneng, seneng melihat orang susah. Susah melihat orang seneng. Sayang SMS sudah nggak ada sekarang ya, yang ada ya grup. Ya, jadi ciri utama orang yang punya mental namanya scarcity mentality atau mental miskin, mental serba berkekurangan, itu adalah SMS itu. Ciri orang yang mentalnya kekurangan. Iya. Oke. Jadi karena dia merasa bahwa kalau orang dapat bagian lebih gede, berarti bagian saya lebih kecil. Karena kue ini kalau dia dapat banyak, saya dapat sedikit. Kebalikannya adalah mental abundance mentality. Mental kaya, mental berkelimpahan, di mana ada lebih dari cukup untuk semua orang. Jadi kalau dia senang, nggak harus bikin saya susah. Kalau dia dapat banyak, saya pun sudah dapat banyak gitu loh. Nah, masalahnya itu katanya Mas tadi, dalam masyarakat di mana kebanyakan orang punya scarcity mentality, mental miskin, mental serba kekurangan, itu yang terjadi, serba iri dan dengki kalau lihat orang seneng. Nah, makanya kita bikin training abundance. Kenapa namanya abundance, keberlimpahan? Ya karena itu, karena kita ingin orang itu punya hati, punya mental, punya pikiran yang serba berkelimpahan. Di antara cirinya seneng lihat orang seneng dan susah lihat orang susah. Susah lihat orang susah, itu cirinya orang mental abundant. Iya, dan itu sifatnya Nabi loh, Mas. Nabi itu punya sifat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Jadi berat baginya kalau lihat orang susah. Artinya beliau mental berkelimpahan, punya hati yang welas asih. Nah, tapi memang nggak gampang ini. Biasanya orang kayak gitu, kan dia punya trauma-trauma, Mas. Ada inner child atau ada trauma masa lalu di mana dia pernah serba kekurangan. Sehingga takut. Jadi insting dasarnya itu serba kekurangan karena dulunya begitu. Pernah trauma disakiti orang, pernah trauma mungkin hidupnya pernah susah. Nah, itu perlu dibersihkan. Nah, saya buat tekniknya sendiri itu di training itu saya praktekkan, bukan saya ajarkan, tapi saya praktekkan bareng dengan peserta, namanya abundance blocks clearing. Jadi hal-hal yang bikin Anda itu ngeblok keberlimpahan rezekinya itu. Itu pertama yang bikin namanya Christy Mary Sheldon dari Amerika Inggris begitu. Dia bikin training khusus hanya untuk bikin abundance block clearing. Dia identifikasi ada 24 abundance blocks. Ada 24 hal yang sering bikin orang itu susah rezekinya. 5 aja apa? 1, serba ragu-ragu. Ngambil keputusan ragu-ragu. Ya, orang ragu-ragu itu kan repot, Mas. Iya. Saman harusnya bisa mengubah nasib kalau bisa lompat dari jurang ya. Ini tempat tanah penuh harapan, misalnya ini tanah penderitaan. Anda mau lompat. Itu kalau yakin harusnya bisa mengubah nasib. Tapi orang ragu-ragu gimana? Masuk jurang, mending nggak lompat kalau ragu-ragu. Paling enggak, walaupun nasib belum berubah, nggak mati kan kalau jurang. Lah makanya orang ragu-ragu itu repot. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Akhirnya
nggak belok-belok, akhirnya berhenti di perempatan, tabrak mobil. Mending salah, makanya bagi saya mending orang itu salah daripada ragu-ragu. Mending punya prinsip cacing-cacing, naga-naga gitu ya. Wis pokoknya sikat aja, wis urip koyok kupe, orang menang ya kalah gitu. Iya gitu. Mending kita salah, begitu salah, salah belok gitu kan. Iya. Putar balik. Tapi kalau ragu-ragu itu kan repot. Lah, tapi banyak orang emang nggak biasa mengambil keputusan sehingga dia indecisive, serba ragu-ragu. Ada lagi blame. Tadi suka nyalakan orang lain atas nasib dia. Ini gara-gara dulu ibu saya ini. Paradigmanya paradigma korban. Jadi korban terus, jadi victim mentality. Yes. Suka begitu. Misalnya yang ketiga lagi, dia tadi itu serba iri sama orang lain. Jadi nggak suka lihat orang lain seneng. Susah melihat orang senang. Seneng lihat orang susah, kan gitu. Nah itu juga abundance block, bikin kita jadi nggak berkelimpahan. Dan seterusnya ada 24 yang kita itu di training kita identifikasi, Mas. Iya. Kita minta para peserta ngisi Google Form, nanti kita cari top 10-nya apa. Iya. Para peserta dari itu kita bersihkan satu persatu. Dari hari ke hari kita bersihkan satu persatu. 35 hari, startnya jam setengah 6 pagi, ya, selama 5 minggu. Dan pasti kan teman-teman biasanya karena aktivitasnya berbeda-beda, Mas Faiz, aku yang hari ke-7 nggak bisa Mas Faiz, kayak gitu tetap aman ya? Kita ada rekamannya. Ada rekaman. Rekamannya bisa Anda ikut latihan bareng sampai 1 bulan setelah selesai acara. Jadi setelah 5 minggu Anda masih bisa lihat rekaman sebelumnya selama 1 bulan lagi. Bonusnya apa Mas Faiz? Bonusnya ada 2. 1, saya pernah ikut training namanya Secrets of Millionaire Mind dari T. Harv Eker lah. Itu saya lihat bukunya, The Power of Now ya. Yeah. Itu itu Eckhart Tolle ya, beda. Itu T. Harv Eker, itu namanya Secrets of Millionaire Mind. Itu training 3 hari penuh pagi sampai malam di Singapura. Saya ikut itu, saya rangkumkan, Mas. Saya rangkumkan dalam 4 sesi webinar. Nah, 4 sesi rekamannya ini bisa Anda dapat. Ini kalau Anda pengen hal-hal teknis terkait bagaimana jadi milioner, step by stepnya seperti apa, itu teknis sekali itu saya kasihkan pada Anda di luar yang 35 hari. Jadi 35 hari itu nanti ada 22 kali pertemuan, Mas. Nah, ketambahan 4 bonus. Satu lagi, 21 latihan untuk meningkatkan keberuntungan Anda. Itu juga hasil penelitian ilmiah dari Inggris, dari Profesor Richard Wiseman, dan juga penelitian dari dosen saya waktu saya kuliah MBA di Inggris, namanya Profesor Cheng Wei ya, Cheng Wei Liu, kerjasama dengan Profesor Mark Deron dari Cambridge University. Dia meneliti ternyata selama 65 tahun ada 1979 penelitian ilmiah di 6 jurnal manajemen paling kredibel di dunia, membuktikan bahwa banyak bisnis-bisnis itu sukses bukan karena CEO-nya hebat, modalnya kuat, timnya oke, ternyata hanya karena keberuntungan. Jadi luck factor. Nah, terus bagaimana? Jadi makanya daripada Anda niru misalnya Nadiem Makarim bikin Gojek atau mungkin niru orang sukses, itu susah. Mending Anda tiru bagaimana jadi orang beruntung. Lah, ada 21 latihan secara ilmiah terbukti akan meningkatkan keberuntungan Anda di 5 dimensi. Dimensi finansial, dimensi hubungan keluarga, dimensi pekerjaan, dimensi kesehatan, dan dimensi kebahagiaan. Nah, 21 latihan itu apa? Itu saya sampaikan dalam 4 kali webinar juga. Jadi detail itu latihan-latihannya. Dan itu begitu yang serba sial latihan itu, tiba-tiba mereka jadi lebih beruntung dalam 3 bulan. Di 4 plus 4 ini rekaman, kita kasihkan pada Anda, daftar sekarang, maka Anda dapat ini sekarang juga. Jadi walaupun nanti trainingnya baru tanggal 20, tapi sejak Anda daftar, Anda sudah kita kasih 4 plus 4 ini. Jadi daftar sekarang, belajar sekarang. Dan sudah ada teman-teman 150 grup yang udah mulai belajar sekarang karena udah mendaftar. Banyak teman-teman yang tanya biayanya 3.850.000 itu selama 35 hari Zoom tiap pagi jam setengah 6 sampai jam 7 pagi, dan jika pas kelewatan nggak bisa
disediakan rekamannya ya teman-teman. Terus Mas Faiz, kalau ada yang pengen ikut tapi nggak punya uang yang bisa dipraktekkan di rumah kemarin apa Mas Faiz, supaya kemudian tetap ada efek hidupnya bisa menjadi lebih baik gitu Mas Faiz, yang gratisan yang bisa praktek langsung di rumah gitu. Yes, sebenarnya jawab itu Mas. Sebenarnya harganya nggak 3,85 Mas, tapi 15 juta. 15 juta. Enggak, karena Christy Mary Sheldon itu bikin kayak gini, harganya 15 juta. 15 juta. Padahal dia cuma melakukan satu hal, membersihkan abundance block. Cuman itu doang. Di kami ada 7 hal. Jadi itu pun dengan investasi cuma 3,85. Jadi kalau itu masih ada kemahalan ya saya justru heran. Dari mana kemahalannya ya? Itu yang pertama. Terus Pak, kalau saya belum ada belum bisa ikut, saya ada latihan Mas, namanya Light of Abundance. Itu semacam meditasi gitu ya, relaksasi, visualisasi untuk menjadikan Anda ini ditimpa cahaya keberlimpahan. Itu saya lakukan pertama di India, di acara preview acara ini beberapa tahun yang lalu, dan ada orang yang baru praktek ini Mas. Itu tiba-tiba belum ikut ininya udah dapat 500 juta. Dari mana? Dari warisan yang sudah tertunda 20 tahun. Lah, seperti apa latihannya? Mending cuman kasih apa, nanti saya kasih gratisan. Jadi orang mungkin pemirsa ini linknya mungkin ngisi apa gitu Mas, atau nanti saya kasih linknya. Itu sudah saya rekam, tinggal Anda ngikuti aja. Iya. Karena nanti kita take time kalau kita latihan di sini. Iya, teman bisa gabung di grup WA Ngaji Rosso Peduli aja mungkin ya. Nanti bisa kita arahkan ya. Nah, oke. Ini menarik banget tahu kalau wawancara Mas Faiz itu kayak kuliah 2 semester dalam beberapa jam gitu kan. Nah, ini Mas Faiz, gimana Mas Faiz tipsnya ya ketika kemudian ada seorang istri yang kemudian dia itu menikah dengan laki-laki yang malas menafkahi gitu ya, atau kemudian tidak punya terlalu effort untuk kemudian berusaha untuk menafkahi pasangannya, istrinya gitu. Sementara di konsep Islam gitu katanya laki-laki yang baik itu akan mendapatkan wanita yang baik, begitu pula sebaliknya gitu. Nah, ini pertanyaannya ada 2, sikap yang pas menghadapi pasangan yang seperti itu bagaimana, dan yang kedua itu kalau kemudian di konsep Islam dikatakan bahwa laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik, sebaliknya, tapi kenapa dalam tataran kehidupan kenyataannya nggak seperti itu gitu? Gimana Mas Faiz? Ya, pertama menyikapinya dulu ya. Bagaimana menyikapi? Gini ya Pak Ibu ya, berarti ibu-ibu ini berarti ya. Gini ibu-ibu, Anda selalu punya pilihan. Jadi jangan bilang saya nggak punya pilihan Pak. Pilihannya apa? Kalau ada situasi yang tidak menyenangkan, Anda selalu punya 3 pilihan. Yang pertama, pilihan pertama adalah Anda rubah orangnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Sebenarnya ada kemungkinan masih bisa, tapi ya mungkin susah ya. Bisa jadi Anda mungkin nasihati, Anda ajak diskusi, Anda ajak berantem mungkin, Anda ajak ke ustadz mungkin, ya pokoknya berusaha mengubah dia lah. Misalnya pegatannya daripada kon gak gelem kerja, terus akhirnya kan ngancam gitu ya, pakai ngancam atau nawari apa gitu, transaksi gitu, bisa aja Anda rubah orangnya ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya Anda yang berubah, ya kan? Anda yang berubah itu mengubah apanya Pak? Bisa mengubah cara menyikapi dia, bisa mengubah hati Anda. Yes, ono yang ini tak terima lah. Lu ada teman saya kayak begitu Mas. Jadi anaknya akhirnya sama ayahnya di rumah, dan sampai sekarang sakinah mawaddah warahmah yang kerja istrinya. Istrinya jadi kepala cabang sebuah bank suaminya ngurus anak di rumah. Dan serasi sampai sekarang dan baik-baik saja hidupnya. Itu kesepakatan mereka. Akhirnya anaknya juga homeschooling, ya suaminya ini yang ngajari akhirnya. Jadi bisa jadi begitu. Ketika saya tanya, kenapa kamu gitu? Ya mau gimana lagi Mas, adanya begitu tak terima gitu. Nah, bisa juga begitu. Anda yang berubah.
Dan kalaupun Anda benar-benar nggak bisa merubah, Anda masih bisa mengubah satu terakhir. Ini katanya Viktor Frankl ya, dia bilang the last of human freedom. Kalau semua kebebasan kita itu diambil, dirampas. Dia ini kan seorang psikiater yang kemudian ditangkap sama Nazi Jerman, kemudian dibunuh semua, ayahnya, ibunya, istrinya, tinggal dia sama adiknya yang hidup. Di setengah situasi yang sangat mencekam seperti itu, di kamp konsentrasi Nazi itu, dia bilang semua kebebasan kita dirampas. Tinggal satu yang nggak bisa dirampas, your freedom to choose your attitude. Anda masih punya kebebasan untuk memilih sikap Anda. Mau marah dan dendam atau mau menerima dan berdamai. Nah, ini berarti Anda mengubah diri Anda. Kalau ini pun Anda susah, ya Anda pergi. Ya, toh? Ya sudah, win-win or no deal kata Stephen Covey. Kalau kita nggak bisa menang-menang, ya sudah kita no deal. Kita udah nggak berurusan aja. Daripada dikorbankan, nah silakan Anda pilih tiga ini. Yang paling memungkinkan. Yang paling memungkinkan. Anda mengubah dia mungkin ya diikhtiari mungkin bagaimana menasihati, diajak diskusi, diancam, dia tawari apa hadiah mungkin sama gini sama akan gini mah. Datangkan ustadz atau apapun, nggak bisa, Anda yang berubah. Anda bisa nggak mengubah diri Anda, minimal mengubah sikap Anda untuk bisa berdamai dengan itu. Nggak bisa, ya mungkin pisah jalan terbaik. Dalam Al-Quran itu kan disampaikan bahwa perceraian itu abghadul halal gitu. Ini aneh, Bu. Istilahnya Tuhan ini aneh, Bu. Barang halal tapi dibenci. Biasanya yang dibenci itu diharamkan. Ini enggak. Halal tapi dibenci. Lah kenapa ya? Karena it's complicated. Ya nggak apa-apa juga kalau memang harus pisah. Cuman kalau pisah ya baik-baik gitu kan. Tapi bukan berarti ketika pisah terus Tuhan salah gitu ya, memberikan jodoh itu salah gitu. Loh, lah kenapa kok salah? Kadang-kadang yang pisah itu yang terbaik. Kadang-kadang jalan hidup terbaik Anda itu ya pernah menikah dan pisah. Iya toh. Loh, bagaimana kita tahu bahwa dengan pernikahan yang oke itu yang terbaik buat kita? Bisa jadi Anda akan bertumbuh jadi orang jauh lebih hebat ketika Anda memang pernah menikah dan pisah. Banyak kejadian kayak gitu. Oh banyak. Iya. Kenapa Anda selalu berpikir bahwa yang enak itu selalu yang baik? Kan kadang-kadang yang baik itu yang nggak enak. Iya toh. Perpisahan, perceraian, punya anak mungkin meninggal dunia. Jadi bisa jadi yang terbaik buat kita. Itu yang pertama Mas ya. Yang kedua katanya di Quran itu orang baik pasti dapat orang baik, orang jelek pasti dapat orang jelek. Sementara kenyataannya saya baik kok dapat orang jelek ya, gitu kan ya. Nah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda GR. Bisa jadi Anda nggak baik tapi Anda nggak ngerasa gitu. Iya toh, kan baik itu bisa bermacam dimensi Mas. Mungkin Anda baik dalam hal uang. Buktinya saya yang ngasih belanja, Mbak, keluarga ini Pak, dia nggak kerja. Oh iya, dalam hal uang Anda baik. Mungkin dalam hal yang lain Anda nggak baik di mata Tuhan, gitu kan? Nah kadang-kadang kita itu GR Mas. Saya dizolimi Pak, padahal dia juga zolim sama pasangannya tanpa dia sengaja. Even itu Pak, dalam pikiran gitu ya. Loh iya, kadang-kadang dia ngasih label pasangannya, dia NPD Pak, narcissistic personality disorder. Buktinya ini. Oh iya. Tapi Anda, jangan-jangan Anda juga begitu. Jadi kegeeran aja, merasa dia baik, orang lain nggak baik. Gitu. Ya, jadi gitu. Tapi kalau benar-benar Anda ini orang baik, lalu kok dapat pasangan yang nggak baik, ya pasti di situ ada hikmahnya. Loh, banyak orang Mas jadi wali, itu gara-gara punya pasangan yang nggak baik. Tanyakan ke Ustadz Anda. Dulu ya, ada sahabat Nabi mau lapor ke Khalifah Umar bin Khattab. Ini sudah jadi presiden beliau. Mau melaporkan tentang istrinya yang nggak baik. Yang suka marah-marah, nggak jelas, suka pokoknya melakukan suami dengan tidak hormat lah. Itu sampai di depan pintu rumahnya, mau ngetuk pintu rumahnya, dengar ada suara ibu-ibu marah-marah. Marahi presiden. Ngomel-ngomelan. Loh, herannya ini sang presiden ini nggak bales, tidak ngelawan lah. Sampai begitu selesai dibukain dong gitu.
Ya Mas, silahkan. Ada urusan apa? Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Kalau kenapa nggak jadi? Sudah kejawab. Sudah kejawab gimana? Ya sebenarnya tadi itu mau lapor tentang istri saya yang suka ngomel-ngomel. Nah tadi saya dengar ada diomelin sama istri Anda juga diem aja. Pak Anda presiden gitu. Nggak jadi, udah terjawab. Lu ada banyak cerita Mas. Satu guru saya itu, ayahnya, ibunya kalau marah sama ayahnya Mas, itu sambal diropin ke mukanya ayahnya Mas. Padahal ayahnya ini ulama yang jadi rujukan satu daerah itu. Tapi sama istrinya itu, kalau istrinya marah-marah itu beliau, ya, udah selesai, gimana udah selesai marahnya? Kalau udah selesai aku tak sholat. Gitu, nggak dibalas. Sampai anaknya ini kalau ibunya lagi marah itu takut Mas. Dirangkul sama bapaknya, dipangku, dilus-lus, nggak apa-apa, ibumu lagi marah, nggak apa-apa, nanti kan juga selesai. Saya tanya, kenapa Pak? Bapak kok begitu? Bapak ini kan ulama yang dihormati banyak orang, kok sama ibu kayak diem aja nggak? Ya, bisa jadi Bapak jadi kayak begitu di masyarakat, ya karena nggak ada ibu kayak begini nih. Jadi karohmannya muncul gara-gara nggak ada istri yang... Bisa jadi ulama, bisa jadi filosof gara-gara punya istri cerewet. Nah itu apa? Jadi mungkin itu jawaban saya. Keren Mas Faiz.